Nah, tapi khusus urusan minyak ini beda. Ya. Karena hampir semua aktivitas keseharian kita itu, ya hampir semua barang dan makanan yang kita konsumsi sehari-hari itu semua distribusinya menggunakan alat transportasi dan itu membutuhkan BBM. Di Jawa Timur misalnya pertumbuhan ekonomi kita relatif tinggi, 5,3 ya, 5,3% dan sebagian besar ya 5,3% itu dicapai dari aktivitas ekonomi rakyat, ya, kalangan UMKM ya, sampai angka 60% dari total pertumbuhan ekonomi domestik kita regional di Jawa Timur itu ditopang oleh kalangan UMKM. Aktivitas-aktivitas ekonomi yang mengarah pada aktivitas padat karya, ya kan, bukan padat modal. Iya, padat karya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Thoriqul Aslam di Lini Talks memajukan peradaban. Pemirsa dan kawan-kawan dimanapun kalian berada, tentu saya di sini Thoriqul Aslam, host Lini Talks dengan segmen podcast ngobrol bareng Dewan. Kita hari ini bersama dengan Bapak Dewan, Mas Dewan. Bapak Muhammad Arbayanto SHMH, beliau dari Komisi B di DPRD Provinsi Jawa Timur yang membidangi perekonomian dan keuangan. Nah, monggo Pak Dewan disapa dulu. Siap. Nonton kita ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pemirsa Lini Talks. Alhamdulillah sore ini saya bisa gabung sama Mas Thorik untuk ngobrol-ngobrol tentang isu kekinian. Isunya, tema utama kita sekarang tentang stabilitas setelah perang Iran. Oke, intinya efek perang Iran ya. Siap, terima kasih. Jadi pemirsa, ya kita hari ini kita akan ngobrol tadi dengan Pak Dewan menyoal dengan stabilitas dinamika internasional terhadap ekonomi kita pasca dampak dari perang yang ada di Timur Tengah. Ya. Seperti yang kita tahu kawan-kawan semua bahwa beberapa bulan hari minggu belakangan ini kita disuguhkan dengan dinamika internasional, gejolak yang luar biasa, ketidakpastian global terutama yang terjadi di Timur Tengah, yang mana Iran dan Amerika Serikat sedang berseteru, sedang tegang begitu, dikarenakan ada isu kecurigaan terkait dengan pengayaan uranium dan sebagainya yang memicu perang dan gejolak politik hingga kita tahu bersama kemarin pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei ikut syahid. Nah, jadi bagaimana kita menangkap ini semua dan bagaimana nanti dampak yang kita rasakan serta apa yang nanti kita bisa lakukan agar ini tidak menjadi persoalan yang tentu bisa berakibat buruk kepada kita semua, Pak Dewan. Tentu kita tahu, Pak Dewan, di Iran ini kan juga kemarin setelah dampak dari perang tersebut melakukan penutupan terhadap Selat Hormuz. Iya, betul. Tutup Selat Hormuz. 33 km yang lebarnya yang turut menyuplai 33 km lebarnya, tapi di dalamnya ada 20% lur. perdagangan 20% minyak dunia. Minyak lur. Volume minyak dunia. Ini bagaimana Pak Dewan? Menanggapi itu? Sebetulnya memang menarik ya. Kita dalam beberapa minggu, mungkin lebih dari 1 bulan ini ramai pemberitaan kita di ruang publik dengan urusan perang Iran. Yang sebetulnya itu perang yang sifatnya di kawasan Timur Tengah. Begitu ya. Sebetulnya ada banyak ya perang-perang yang terjadi di dunia
yang itu melibatkan terguncangnya secara geopolitik satu kawasan tertentu. Misalnya seperti perang Ukraina kemarin. Ukraina dan Rusia ya. Ya, Ukraina Rusia, kemudian juga ada Sudan ya, dan beberapa perang-perang lainnya. Tapi yang menarik di dalam perang Iran ini karena efeknya Selat Hormuz ditutup dan di situ adalah lalu lintas perdagangan energi, minyak dalam hal ini ya. Dan itu yang kemudian akhirnya berdampak terhadap situasi perekonomian dunia. Beda dengan perang-perang yang lain. Kemarin pada saat perang Ukraina dengan Rusia, kita paling hanya terdampak pada beberapa item urusan komoditas yang kita mengimpor dari sana ya, seperti misalnya komoditas kentang, sagu, gandum ya, dan beberapa yang lainnya, termasuk juga kita ekspor ke sana menjadi terpengaruh juga. Nah, tapi khusus urusan minyak ini beda karena hampir semua aktivitas keseharian kita itu ya, hampir semua barang dan makanan yang kita konsumsi sehari-hari itu semua distribusinya menggunakan alat transportasi dan itu membutuhkan BBM. Isu minyak itu tidak hanya karena urusan perang ya, tapi karena misalnya beberapa kejadian-kejadian moneter misalnya yang mempengaruhi kenaikan harga minyak, dan itu berpengaruh terhadap kinerja ekonomi satu negara, terutama negara-negara yang memang punya ketergantungan tinggi terhadap minyak. Salah satunya adalah Indonesia. Urusan minyak ini bisa mengguncang secara politik, itu yang jadi persoalan akhirnya. Nah, ini yang menyebabkan perang Iran ini ya, ini kecanggihannya Iran juga untuk melibatkan, akhirnya terpaksa negara-negara di dunia terlibat ikut dalam proses itu, baik secara langsung atau tidak langsung, karena terseret dalam urusan minyaknya ini. Betul, apalagi ya perang asimetris itu di situ kan. Apalagi betul. Indonesia ini kan termasuk net importir. Ya betul, betul. Dari negara-negara yang ada di Teluk Persia. Ya betul. Abu Dhabi, Uni Emirat Arab dan sebagainya. Betul. Kita mengambil minyak dari sana. Ya. Stabilitas politik. Betul. Nah, Pak Dewan, hari ini pemerintah kita ini sudah kemarin ya melakukan kenaikan BBM. Iya, iya. Dari segi fiskal ekonomi dan APBN kita. Iya, iya. Ini apakah nanti berdampak secara kesinambungan ke bawah atau bagaimana menurut ya, gini situasi kalau mengaitkan urusan Selat Hormuz, perang Iran ya, kaitannya dengan urusan minyak dan dampaknya terhadap perekonomian di negara kita itu sangat terkait erat dengan urusan fiskal. Ya. Kenapa? Karena Indonesia adalah salah satu dari beberapa negara di dunia yang minyaknya itu disubsidi. Jadi beban konsumsi minyak domestik kita itu linear dengan beban belanja di APBN. Nah, akibat dari perang Iran kemarin ya, sampai saat ini memang pemerintah sudah menaikkan harga BBM, khususnya yang turbo, yang non subsidi itu dinaikkan, yang pada intinya sebetulnya pesan publik yang ingin disampaikan oleh pemerintah, beban atas konsumsi BBM di negara kita itu sebagian ditanggungkan kepada masyarakat kelas menengah ke atas ya. Intinya begitu pesan publik dan legasi dari pemerintah ya, kebijakan dari pemerintah itu ke arah sana dalam rangka untuk mencegah situasi ini menjalar pada keguncangan secara politik begitu. Kita tahu di masa pemerintahan Pak Prabowo saat ini beliau memiliki cita-cita besar untuk pada satu sisi meningkatkan kinerja pertumbuhan ekonomi dan di sisi yang lain menggerakkan roda ekonomi baru, yaitu kawasan pedesaan. Misalnya ada program Koperasi Desa Merah Putih. Kemudian sebelumnya ada program yang narasi besarnya adalah untuk memperbaiki gizi anak-anak kita, tetapi efek terhadap ekonominya adalah bergeraknya
komoditas-komoditas dan pelaku-pelaku ekonomi lokal untuk mensuplai dapur SPPG, MBG ya. Nah, itu semua butuh support kuat dari APBN. Pemerintah masa Pak Prabowo hari ini sudah melakukan upaya yang luar biasa dengan pertama langkah yang paling kelihatan dan dampaknya terhadap kami terutama ya di level pejabat baik di daerah maupun di tingkat nasional adalah efisiensi. Iya, betul. Ya, pemerintah sudah melakukan upaya untuk merealokasi anggaran yang dinilai tidak berdampak secara langsung. Sebetulnya sama ya, kami pejabat-pejabat itu bekerja juga memang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tetapi mungkin ada yang langsung, ada yang tidak langsung efeknya kan. Nah, pemerintah mengefisiensikan anggaran-anggaran yang dianggap secara tidak langsung ya itu berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Jadi yang tidak langsung yang kena efisiensi misalnya perjalanan dinas ya dan beberapa posting-posting anggaran lainnya. Itu adalah bagian dari upaya pemerintah untuk kekuatan fiskal ini cukup kuat ya dibawa untuk merealisasikan visi besar Pak Prabowo. Nah, ada beberapa situasi yang memang akhirnya di luar prediksi yang menyebabkan akhirnya beban APBN kita menjadi lebih berat gitu ya. Kemarin pada saat ada bencana alam di Sumatera Utara, Aceh dan Sumatera Barat, beban fiskal kita menjadi bertambah kan. Ya memang itu tidak bisa kita hindari. Wajib kita untuk juga bekerja ya, pemerintah punya kewajiban untuk menangani juga. Nah, ada situasi baru lagi sekarang Selat Hormuz ini, perang Iran yang menyebabkan BBM akhirnya tersendat. Kemudian permintaan menjadi tinggi, tapi supply itu menurun. Akhirnya kan menjadi naik. Efeknya juga ke secara fiskal beban APBN. Nah, ini sudah ada beberapa jalan keluar dari pemerintah. Tetapi maksud saya begini, kalau ditanya tentang bagaimana upaya kita untuk meminimalisir dampak ya dari kenaikan BBM yang kita tidak tahu ya sampai seberapa lama perang Iran itu akan berlangsung, tetap berjalan ya kan. Sekarang mungkin masih punya jalan keluar kita dengan membebankan urusan itu ke masyarakat kelas menengah ke atas ya kan dengan menaikkan harga Pertamax Turbo misalnya, Dexlite ya, Pertadex itu ke arah sana. Tapi sampai kapan gitu kalau perang terus berjalan? Maksud saya begini, harus ada upaya cepat ya yang terakseleratif untuk meningkatkan volume kinerja pertumbuhan ekonomi lokal. Dalam hal ini adalah masyarakat di pedesaan, kalangan UMKM dan seterusnya. Nah, ini yang menurut saya menjadi insentif penting bagi kita untuk menanggulangi dampak dari kenaikan harga BBM. Kalau kenaikan harga BBM itu diimbangi dengan angka pertumbuhan ekonomi yang juga baik, ditopang oleh sektor ekonomi rakyat, ya, ekonomi pedesaan dan kalangan UMKM, koperasi dan sebagainya, maka efek kenaikan harga BBM yang kita ya naudzubillah min dzalik misalnya terus perang tetap digelar sampai beberapa bulan ke depan begitu ya. Beban itu menjadi tidak terlalu berat ketika kemudian pendapatan masyarakat juga meningkat, kesejahteraan juga meningkat, sehingga masyarakat siap untuk dinaikkan bukan dinaikkan ya bahasanya itu, dikurangi subsidi BBM-nya. Karena memang hari ini seperti yang Mas Dewan tadi bilang, APBN mensubsidi ini pasti ada batas atau limitnya, apalagi ketidakpastian global ini sepertinya yang kita nggak tahu ya. Dan kita semoga saja berdoa karena ini cepat selesai. Gitu. segera ada selesai. Kata damai lah di sana itu. Ini yang kita lagi tunggu terus. Menahan diri begitu kan. Apalagi kita punya ketergantungan impor, Pak. Minyak bumi dan hari ini Menteri SDM kita kan berusaha untuk menahan kondisi harga terutama di BBM yang bersubsidi. Tidak ada kenaikan sama sekali yang hari ini ditahan oleh pemerintah ini.
Betul. dialihkan untuk disubsidi di ke masyarakat menengah ke atas. Ke atas, Nah, ya. Termasuk juga, Mas Torik, Ya. Isu tentang penghematan penggunaan energi ya, itu menjadi penting untuk kita kampanyekan, kita suarakan, dan Oke. selalu kita sosialisasikan. Mm-mm. Kemarin sempat ada kebijakan dan itu sudah berjalan di beberapa daerah ya untuk working from home. Oke. WFH. WFH. Itu bagian dari upaya untuk melakukan penghematan energi di kantor dan institusi-institusi publik. Oke. Jadi pelayanan-pelayanan publik yang bisa dilakukan dengan cara secara tidak langsung itu bisa terlayani dengan menggunakan model WFH. Rapat-rapat kantor dan berbagai macam kegiatan-kegiatan aktivitas perkantoran secara administratif yang bisa dikerjakan dari rumah itu dilakukan dari rumah. Sehingga harapan pemerintah konsumsi BBM secara nasional itu bisa ditekan. Efeknya terhadap nanti itu subsidi. Subsidi akan menjadi lebih. Meskipun saya tidak terlalu yakin apakah itu signifikan, tetapi itu adalah bagian upaya kecil kita untuk melakukan meringankan beban fiskal dari aspek subsidi BBM. Oke. Nah, kita soal dampak mikro di bawah ini, Pak. Mas Dewan. Masyarakat awam seringkali menilai, bahkan kemarin ada sempat kita melihat fenomena di berbagai daerah ya, termasuk di Jawa Timur ini ada panic buying BBM. Harapannya apa? Mereka takutnya adalah wah ini langka dan sebagainya. Nah, BBM ini seringkali dikaitkan dengan transportasi atau logistik, yang kemudian ditakutkannya nanti akan merangkak naik, Pak Mas Dewan. Apakah kemudian ketika kita di tengah penghematan ini dan kemudian di tengah perang ini dan dampak tadi yang telah kita diskusikan itu, apakah nanti akan berdampak pula di rantai logistik kita? Ya, pasti akan berdampak. Cuma problemnya bukan di situ kalau menurut saya, Mas Torik. Ya, kita nggak bisa menyalahkan ya, tetapi ini penting untuk diberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa pertama kenaikan harga BBM ini bukan disebabkan karena kelangkaan. Betul. Oke. Ya, bukan karena stok BBM nasional kita menjadi terbatas. Murni karena adanya kenaikan harga BBM akibat ditutupnya Selat Hormuz. Betul. Tapi kalau kemudian masyarakat menjadi panik, ya, terus rame-rame beli BBM, maka akan kejadian juga akhirnya BBM menjadi terbatas. Ini yang sebenarnya harus kita sampaikan selalu berulang-ulang, sosialisasikan kepada masyarakat bahwa kenaikan harga BBM ini bukan disebabkan karena cadangan minyak kita terbatas, bukan. Murni karena kenaikan harga BBM akibat ditutupnya Selat Hormuz. Nah, ada beberapa cerita yang saya peroleh bahwa yang antri untuk beli BBM itu juga kemungkinan berusaha untuk menimbun. Nah, ini yang semakin merusak. Ya, ini semakin merusak. Menimbun baik itu untuk kepentingan keuntungan pribadi, ya, atau untuk jaga-jaga. Sama-sama menimbun. Sama-sama menimbun. Ini yang jadi problem, gitu kan. Nah, efeknya seperti yang saya sampaikan tadi ya. Distribusi logistik menjadi terhambat karena BBM kita menjadi berkurang. Secara teknis saja sekarang itu kita mau melakukan perjalanan misalnya dari Surabaya ke Malang, yang seharusnya perjalanan naik tol itu 1 jam sampai 1,5 jam, habis 1 jam sendiri untuk antri BBM. Ya kan? Bagaimana dengan pengusaha-pengusaha yang mereka juga butuh kecepatan waktu juga kan? Karena putaran volume penjualan, tuntutan putaran volume penjualan, atau karena barang yang mau diantarkan itu juga harus cepat sampai, misalnya barang-barang yang bahan makanan, misalnya telur, susu dan sebagainya, kan ini akan berdampak serius akhirnya hanya karena kepanikan. Ya, betul. Itu. Secara mikro lebih ke arah sana kita ya, karena sekali lagi problem kita itu bukan stok atau
cadangan BBM kita yang terbatas, kenaikan harga BBM ini murni karena sejak dari sananya itu sudah naik. Nah, masyarakat tapi panik ya kemarin. Ya, kemarin sempat panik. Iya. Ada antrian di sejumlah SPBU. Betul. Cuman, ya itu efek sesaat mungkin. Kita ini ya, kita apa namanya? Ya kita yakini aja semoga ya, mudah-mudahan karena tidak berkepanjangan. Tidak berkepanjangan. Apalagi hari ini Mas Dewan kita sudah bilang bahwa BBM kita ini tidak langka. Ya, ada. Tapi mohon cukup, mohon tidak untuk panik. Betul. Nah, masyarakat ini juga Pak Dewan, ketika melihat berbagai dinamika ini, kadang-kala menahan diri untuk berbelanja, untuk konsumtif, menahan. Jadi cenderung wait and see. Betul. Harga mahal ini menabung. Nah, apakah nanti kemudian ini juga akan mempengaruhi sektor ekonomi kita, Pak Dewan? Secara makro, kalau tadi kan mikro ya. Secara makro ini akan berdampak, saya yakin ya. Cuma kita belum tahu kira-kira signifikan atau tidak. Di Jawa Timur misalnya pertumbuhan ekonomi kita relatif tinggi, 5,3 ya, 5,3% dan sebagian besar ya 5,3% itu dicapai dari aktivitas ekonomi rakyat ya, kalangan UMKM ya, sampai angka 60% dari total pertumbuhan ekonomi domestik kita regional di Jawa Timur itu ditopang oleh kalangan UMKM. Aktivitas-aktivitas ekonomi yang mengarah pada aktivitas padat karya. Ya kan, bukan padat modal. Iya, padat karya. Ya. Nah, saya tertarik sebetulnya begini, Mas Torik, terkait dengan urusan makro begitu ya. Kebijakan ekonomi kita itu sekarang sudah mulai bertransformasi, ya. Dari yang semula lebih banyak mensupport sektor ekonomi yang padat modal, ya. Sekarang itu sudah mulai mengarah pada ekonomi rakyat. Nah, mungkin Mas Torik dan pemirsa semua mengikuti ya perkembangan tentang urusan tembakau, rokok, begitu ya. Jawa Timur termasuk provinsi yang tingkat pertumbuhan, istilah saya ya, dekorporatisasi industri rokok itu berjalan dengan luar biasa. Karena tumbuh dan berkembangnya rokok-rokok rakyat ya, tembakau-tembakau yang diproduksi oleh rokok-rokok lokal begitu, itu berkembang dengan luar biasa. Ya, dan efeknya terhadap, kalau kita baca di beberapa pemberitaan ya, bukan kemudian kita ini angkain dari angka ya, profit yang diperoleh oleh korporat rokok besar itu turun sekarang. Artinya ada redistribusi pendapatan masyarakat dalam satu tema saja ya, soal item tembakau dan rokok yang semula dinikmati secara padat modal oleh korporat besar itu terdistribusi ke bawah, ya kan, dinikmati oleh rakyat secara langsung dengan adanya istilahnya dekorporatisasi ya. Dekorporatisasi itu tadi. Kita juga membaca arah yang sama, Mas Torik, kalau misalnya ya MBG ya, dapur-dapur itu konsumsi susu. Kita sering kok tahu ya, mungkin pemirsa juga banyak ya sebelum-sebelumnya menikmati susu lokal. Yang itu dari pabrikan-pabrikan UMKM rakyat, petani-petani lokal, tetapi dalam skala yang sangat kecil. Nah, MBG ya, dapur-dapur MBG itu kebutuhan susunya itu bisa diambil dari pabrikan-pabrikan lokal itu tadi. Dari susu lokal itu tadi. Ini adalah bagian dari fenomena ini ya, kita anggap sebagai fenomena begitu ya, model dari dekorporatisasi industri susu, ya kan? Ada banyak sekali nanti ya usaha-usaha pabrikan susu lokal itu yang akan berkembang karena mensuplai kebutuhan susu dapur MBG. Ya. Nah, itu juga yang kelihatan ya, kita mengarah pada penguatan ekonomi rakyat itu di beberapa item industri yang selama ini kita tahu itu dikuasai oleh korporat besar begitu. Sekarang sudah mulai bergerak dikuasai oleh sektor ekonomi rakyat. Telur saja, Mas, ya, telur
kita mungkin sekarang saya di Komisi B sering berdiskusi dengan Kepala Dinas Peternakan, kemudian Indak ya. Telur yang berada di pasar selama ini itu telur yang berasal dari ternakan-ternakan besar. Oke. Peternak besar gitu ya. Peternak besar. Ketika kebutuhan akan telur dapur-dapur MBG itu tinggi, maka telur itu tadi bergerak ke dapur-dapur MBG. Efeknya kita sempat menghadapi inflasi telur. Telur hilang di pasar. Oke. Ya, Ya, telur betul, hilang betul. di pasar. Nah, kami di Komisi B kemarin berkoordinasi dengan Kepala Dinas Peternakan untuk mensupport tumbuh berkembangnya peternak-peternak kecil, peternak ayam telur Ayam telur. kecil ya. Dengan disupport dari bantuan pemerintah, maka yang akan mensuplai harapannya telur di pasar reguler ya, itu adalah peternak-peternak telur ayam petelur kecil-kecil itu Lokal-lokal tadi, itu ya. lokal-lokal itu tadi masuk ke pasar lokal. Itu bagian dari upaya kita untuk mengakselerasi ya pertumbuhan ekonomi yang disandarkan dari perekonomian rakyat. Oke. Itu bagian dari upaya kita upaya itu ya. mengarah ke sana. Kalau ini yang saya maksud ya, perlu upaya lebih kita untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang disandarkan pada ekonomi rakyat ya. Yang kalau ini sukses kita kerjakan, maka efek perang Iran atau mungkin akan ada perang yang lainnya di tempat yang berbeda atau krisis-krisis dunia lainnya di luar dari yang disebabkan karena perang dan tapi berdampak terhadap perekonomian global, itu tidak akan berdampak signifikan terhadap perekonomian kita karena perekonomian kita sudah disandarkan langsung di perekonomian lokal. Ini yang saya maksud tadi ya. Jadi kita harus mensupport. Nah, perang Iran ditutupnya Selat Hormuz yang berdampak terhadap terbatasnya minyak 20% dunia, efeknya terhadap kenaikan harga BBM secara domino itu berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi ya, itu sebetulnya menjadi momentum bagi kita untuk lebih mengakselerasi, mempercepat rencana pertumbuhan ekonomi masa depan nasional kita yang disandarkan dari perekonomian rakyat, ekonomi lokal itu tadi, yang sudah dirintis saat ini oleh pemerintah Bapak Presiden Prabowo. Berarti artinya kita harus bisa untuk mengakselerasi artinya ekonomi yang ada yang dikerjakan dari masyarakat langsung. Lokal, Ekonomi betul, lokal. perekonomian lokal. Agar tidak terus ketergantungan. Betul, Ketergantungannya. tidak mengalami ketergantungan tinggi terhadap industri padat modal. Oke. Rantai misalnya ya, ada lagi isu Mas yang ini mungkin dikatakan sederhana dan sensitif kadang-kadang begitu ya. Misalnya sektor retailer gitu ya, sektor retailer. Ada bisnis-bisnis yang dibasiskan pada bisnis padat modal yang mengelola sektor retailer kita dan dikuasai oleh korporat besar. Menghadapi problem ketika bisnis ekonomi rakyat yang masuk di sektor retailer, warung Madura misalnya, berkembang tiba-tiba, saya yakin profit beberapa industri yang retailer besar itu, yang korporat besar itu tadi ya, tidak perlu disebutkan namanya, itu akan mengalami penurunan signifikan terhadap perolehan laba. Bukan mau menghancurkan ya, tetapi memberikan perimbangan bahwa ekonomi rakyat juga harus dikembangkan dari satu sektor saja, misalnya bisnis retailer. Jangan takut untuk memulai. Ya, betul. Ya, karena memang kalau kita melihat memang teman-teman, pemerintahan Bapak Presiden kita ini berusaha untuk membawa diedarkan di bawah di masyarakat. Betul, di masyarakat. Itu. Ketika kita hari ini menghadapi tekanan seperti ini, harapannya kan bisa survive di bawah ini, bisa survive. Iya. Di bawah ini bisa survive dan tidak lagi kemudian ketergantungan dari, karena kalau kita berbicara pasar makro tadi, kita berbicara juga tentang distribusi logistik, kenaikan bahan bakar, tapi kalau kemudian itu bisa diatasi sendiri oleh warga masyarakat di tingkat bawah atau masyarakat lokal, tentu bisa menopang juga kan. Betul. Nah, kita beralih ke ketahanan energi. Apakah ini
saatnya juga. Jadi kalau kita bicara soal secara ekonomi mikro dan makro, ini saatnya mengakselerasi kita industri ke bawah. Nah, kalau secara ketahanan energi, apakah juga ini momentum untuk kemudian kita katakanlah membangun infrastruktur atau membangun budaya ketahanan energi di masyarakat kita ini, Mas Dewan? Ya, sebenarnya kalau isu energi itu lebih ke isu pusat ya, pemerintah betul. Pusat, dan itu sebetulnya sudah dilakukan upaya untuk kita masuk ke isunya itu kedaulatan energi. Kedaulatan energi ya. Betul itu. Sejak pemerintahan sebelumnya, masa Pak Jokowi, bahkan sebelumnya lagi masa Pak SBY. Salah satunya misalnya kita punya penghilangan minyak. Jadi kita beli minyak itu mentah, kemudian kita proses di dalam negeri sehingga kita bisa mendapatkan minyak yang langsung bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Hari ini kan kita sedang menuju ke arah sana. Kalau penghilangan minyak, dan saya ikuti perkembangan tentang rencana Pertamina untuk pengadaan penghilangan minyak itu sekarang sedang berjalan, sudah berproses ya. Kalau kita punya unit penghilangan minyak sendiri, maka kita akan masuk dalam situasi ketahanan, bukan hanya ketahanan, tapi juga kedaulatan energi. Ada beberapa hal lagi yang harus dilakukan oleh pemerintah pusat yang menurut saya ini strategis untuk mencapai mimpi tentang kedaulatan energi itu ya. Manajemen eksplorasi minyak dunia itu menyebabkan ada banyak potensi-potensi sumur minyak kita itu yang akhirnya belum teroptimalkan, belum dilakukan eksplorasi dan sebagainya. Nah, perubahan peta politik dunia sekarang ini ya, harapan kita ya, setelah tampaknya Amerika agak kesulitan untuk merayakan kemenangan ya dalam perang Iran ini ya, namanya agak kesulitan ya. Itu akan berdampak terhadap ekspektasi rezim dunia ya, yang semula dominator tunggal Amerika, hari ini bahkan terakhir saya baca, mudah-mudahan bukan hoax ya, Uni Emirat Arab, Saudi sudah mulai berstatement untuk merubah petrodolar mereka, ya, jadi jual beli minyak mereka itu dirubah menjadi yuan. Cina. Ini kan dolar ya. Selama ini kan dolar. Artinya akan ada perubahan signifikan terhadap konfigurasi industri minyak dunia, yang di dalamnya ada isu tentang manajemen eksplorasi. Ya, kalau kemudian ada perubahan itu mudah-mudahan menjadi angin segar bagi kita yang memang kita negara yang sebetulnya punya banyak sekali sumber-sumber energi, baik itu minyak, gas maupun batu bara. Gitu. Jadi arahnya ke sana, saya meyakini itu. Gitu. Siap, terima kasih Pak Dewan. Jadi analisa luar biasa yang diberikan oleh Mas Dewan kita ya. Dari mulai soal mikroekonomi, ekonomi makro, dan hingga tadi masyarakat diminta untuk kemudian tetap tenang karena sesungguhnya kita sedang on track Pak Dewan. On the track. Dan tentu ketahanan energi nasional kita sudah mulai bergeser dan memiliki orientasi kepada kedaulatan energi. Nah, Mas Dewan ini sekarang di Komisi B nih. Di DPRD Jawa Timur, dan hari ini kan kita tahu sendiri pemerintah Provinsi Jawa Timur juga memberlakukan WFH nih. Di hari Rabu kan. Rabu. Nah, dan kemudian secara tadi kalau kita bicara WFH ini kan dalam rangka untuk sedikit lah menekan agar tidak ada terjadi konsumsi. Ya, menekan konsumsi minyak. Himbauan sendiri nih dari Mas Dewan untuk konco-konco arek-arek Jawa Timur. Nah, di tengah ketidakpastian ekonomi, politik, dan global politik ini tadi, apa yang bisa Mas Dewan berikan gini, kepada masyarakat? Saya mengapresiasi dan mengacungkan jempol terhadap gubernur dan wakil gubernur kita untuk memilih WFH-nya itu di hari Rabu, bukan di hari Jumat. Karena kejadian di Jakarta hari Jumat, akhirnya malah liburan. Ya kan? Kamis sore itu sudah berlibur. Ya sama konsumsi minyak, harapannya itu kan hari Jumat itu stay di rumah mengerjakan
kewajiban-kewajiban kantor itu secara online begitu, sehingga tidak ada konsumsi BBM. Berhubung WFH-nya itu dipilih hari Jumat, liburan malahan, long weekend. Pikirannya ya nggak salah, tapi ya gimana ya, maksud saya. Nah, tapi kalau hari Rabu seperti yang diambil oleh pemerintah provinsi kita, ya hari Rabu itu ini bukan long weekend, karena Senin, Selasa masuk, Kamis, Jumat masuk, gitu kan? Betul. Dan efeknya hari Rabu itu betul-betul dimanfaatkan oleh setiap keluarga yang bekerja itu untuk berada di rumah. Benar-benar hemat akhirnya, benar-benar efisiensi. Menurut saya cerdas. Bu Gubernur untuk memilih WFH-nya itu di Rabu, bukan Jumat. Karena kalau Jumat jadi long weekend, bukan hemat akhirnya, liburan. Nah, artinya yang saya ingin sampaikan, pesan saya terkait dengan upaya kita bersama untuk bersama-sama mewujudkan keinginan besar WFH itu, sedapat mungkin kita semua di hari WFH itu istirahat, bukan istirahat sebetulnya ya, di rumah dan mengerjakan kewajiban-kewajiban perkantoran kita itu secara WFH di rumah, tidak malah keluar jalan-jalan konsumsi BBM, ya sama saja berarti, gitu kan? Itu mungkin dari saya. Dan yang kedua, ini sekaligus kita closing statement nih dari Mas Dewan. Di tengah tadi kita bicara soal ketidakpastian global ini, apa himbauan untuk masyarakat? Kemudian apa yang pesan mungkin yang Mas Dewan ingin sampaikan kepada masyarakat melalui podcast kita hari ini, agar kemudian tidak terjadi apa-apa hal yang tidak kita inginkan tadi. Saya lebih ke global ya. Pertumbuhan ekonomi kita itu harus didorong, dibasiskan pada ekonomi rakyat. Support semua usaha dan upaya perekonomian rakyat kita di semua sektor ekonomi, di semua lini ekonomi. Mulai dari urusan yang paling kecil, misalnya beli rokok ya ke warung Meduro. Bukan hanya warung Meduro sebetulnya ya. Warung-warung lain itu. Warung-warung indie. Warung-warung indie ya, itu ya. Sampai ke urusan-urusan yang paling besar begitu. Support semua produk-produk ekonomi rakyat kita, karena dari situlah ketahanan perekonomian kita secara nasional diuji. Kalau ekonomi lokal kita kuat, maka tahan banting ekonomi kita. Siap. Jadi intinya jangan ragu dan jangan takut untuk kemudian kita berbelanja, dan jangan ragu untuk kita ngelarisi istilahnya apa yang menjadi usaha dari rakyat atau tetangga-tetangga kita mungkin. Dan tadi disampaikan oleh Mas Dewan, sesungguhnya kita ini sedang on the track di tengah ketidakpastian global. Percayalah bahwa pemerintah, dan hari ini juga tadi sudah kita berdiskusi banyak, semuanya sedang on the track dan terkendali. Baik, kawan-kawan pemirsa Lini Talks dimanapun kalian berada, sekian segmen ngode kita, ngobrol bareng Dewan. Kali ini kita bersama dengan Mas Muhammad Arbayanto, anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur, dan saya Tariqul Aslam selaku host mohon undur diri, dan kami mohon maaf apabila ada kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memajukan peradaban. One is the loneliest number that you'll